Teman-teman, saat teduh kita pagi ini pada edisi ke-25 melanjutkan kisah tentang panggilan Abraham berdasarkan Kitab Kejadian pasal 12 ayat 4-9. Pada bagian ini kita akan merenungkan apa itu iman melalui perjalanan iman Abraham, sebab Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Ketika Tuhan menyuruh Abraham pergi dari negerinya ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya, Kejadian 12 ayat 4 berkata, "Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Dari Abraham kita belajar bahwa iman berarti percaya akan firman Tuhan. Tidak hanya itu, beriman juga berarti kita taat bertindak berdasarkan firman Tuhan. Dalam ayat 5 dikatakan, mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham melaksanakan apa yang Tuhan firmankan, iman sesimpel itu. Tetapi bagian yang sulit dari iman adalah melakukan firman Tuhan. Itu sulit bagi kita, itu juga sulit bagi Abraham. Tuhan meminta Abraham untuk pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya, bahkan dari rumah bapaknya. Kisah para rasul memberi kesaksian bahwa perintah ini diberikan Tuhan sejak Abraham di Ur Kasdim. Tetapi kenyataannya, Abram pergi bersama ayahnya Terah dan pergi hanya sejauh Haran. Melakukan persis seperti yang difirmankan Tuhan tidak mudah bagi Abram. Setelah Terah meninggal, barulah Tuhan mengingatkan kembali panggilannya. Abram pergi dari Haran ke Kanaan, tetapi dia masih membawa Lot keponakannya itu. Abram tidak betul-betul bisa lepas dari keluarganya seperti yang diperintahkan Tuhan. Melakukan firman Tuhan memang tidak mudah. Di kemudian hari, Abram berpisah dengan Lot, barulah firman Tuhan dapat ia lakukan dengan lebih sempurna. Bertindak berdasarkan firman Tuhan memang membutuhkan proses, tetapi kita harus tetap semangat. Dari panggilan Abraham ini, kita belajar dua sikap orang beriman. Yang pertama, orang yang beriman akan hidup seperti musafir di dunia ini. Dalam ayat 6 dikatakan, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbatin di More. Perhatikan frase, Abraham berjalan melalui negeri itu. Negeri itu hanya untuk dilewati Abram saja, tidak untuk dia menetap di sana. Karena iman, Abram sekarang menjadi seorang musafir. Ayat 8 berkata, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Ya, Abram memasang kemahnya. Di sepanjang hidupnya, Abram tinggal di tenda, bukan tempat tinggal permanen. Iman membuat Abram menjadi seorang musafir. Seorang beriman akan selalu ingat bahwa dunia ini bukanlah rumahnya. Dalam ayat 7a dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Tuhan kembali menegaskan bahwa tanah Kanaan tidak dijanjikan Tuhan untuk dirinya, tetapi untuk keturunannya. Orang beriman tidak menginginkan kepemilikan atas properti di dunia ini. Di masa itu, banyak lahan kosong, mudah bagi Abraham untuk mendirikan sebuah kota, tetapi itu tidak dia lakukan. Abram sedang mencari kota yang arsitek dan pembangunnya adalah Tuhan sendiri.
Seperti inilah juga harapan orang Kristen. Pengharapan kita adalah surga, bukan dunia ini. Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 15, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sejatinya, Tuhan memanggil kita untuk surga, bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja. Tuhan Yesus berkata, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, kita bukan dari dunia ini. Kita tidak boleh mencintai dunia ini. Kita tidak boleh terikat dengan dunia ini. Di dunia ini, kita hanyalah seorang musafir. Tujuan kita yang sebenarnya adalah surga. Yang kedua, sikap orang beriman di dunia ini, kita adalah saksi iman. Dalam ayat 7 bagian B dikatakan, kemudian Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Untuk dirinya sendiri, Abram hanya membangun tenda. Di negeri Kanaan ini, Abram mendirikan mezbah. Abram meninggalkan jejak imannya. Mezbah menunjukkan bahwa Abram adalah seorang penyembah Allah. Mezbah adalah saksi iman Abram. Ketika perjalanan Abram sampai di daerah antara Betel dan kota Ai, ayat 8 akhir menjelaskan Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sekarang Abram lebih terbuka mengakui imannya. Di banyak tempat di sepanjang perjalanannya, ia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi bagi kehidupan kita yang memotivasi? Iman adalah percaya kepada firman Tuhan dan melakukannya. Ini memang tidak mudah, perlu perjuangan. Abraham tidak langsung sempurna melakukannya, tetapi melalui berjalannya waktu, iman dapat tumbuh menjadi iman yang dewasa dan kuat. Teruslah mempercayai firman Tuhan dan melakukannya. Pengharapan orang percaya bukanlah di dunia ini. Di dunia ini kita hanyalah musafir. Kita hanya hidup sementara di dunia ini. Pengharapan kita adalah surga. Di sanalah kita akan tinggal selamanya. Di dunia ini kita adalah saksi Tuhan. Tinggalkanlah jejak iman kita dalam hidup sebanyak mungkin orang. Biarlah mereka percaya Tuhan melalui kesaksian iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.